Sah wudunya, tidak batal wudunya, sah salatnya, tapi karena ada gosip yang mengantarai menyebabkan nilainya berkurang. Tapi lebih daripada itu, Andre Gurutta di sini mempertegas bahwa ketika kita melaksanakan salat, jangan sekedar melaksanakan, tapi upayakan laksanakan salat dengan cara yang terbaik. Pelaksanaan salat yang baik tidak hanya dilihat mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Pelaksanaan salat yang baik tidak hanya dilihat dari takbiratul ihram sampai salam. Ternyata di sini tersirat pesan, baiknya salat, sempurnanya salat itu dilihat sejak kita berwudu. Karenanya, perhatikan, karenanya salah satu penafsiran ulama pada ayat Al-Qur'an yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Bila kalian ingin melaksanakan salat, maka berwudulah. Dengan kata lain, berwudulah dengan cara membasuh wajah dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada tanda tanya di kalangan ulama. Kenapa Allah menggunakan huruf fa? Idza kumtum ila sholati faghsilu. Padahal bisa jadi kalimatnya mengatakan idza kumtum ila sholati iksilu wujuhakum. Tapi mengapa ditambahkan huruf fa? Kata ulama, itu memberi isyarat hubungan antara wudu dengan salat itu sangat erat. Karena huruf fa, bedanya huruf fa dengan summa, fa sama-sama bermakna at-tertib seperti summa. Ya. Misalnya, Ja'a Umar, summa Utsman. Umar datang, kemudian Utsman. Ja'a Umar, fa Utsman. Datang Umar, kemudian Utsman. Sama-sama bermakna tertib, bermakna susunan. Beda bila menggunakan huruf waw. Ja'a Umar wa Utsman. Bisa berarti sama-sama datang, bisa berarti tidak bersamaan datang, bisa berarti Utsman dulu baru Umar. Tapi ketika menggunakan huruf fa atau summa, itu menunjukkan ada keteraturan. Tetapi bedanya antara summa dengan huruf fa, kalau summa ada jarak yang cukup jauh. Sementara bila menggunakan huruf fa, jaraknya sangat dekat. Karenanya ulama mengatakan sengaja Allah menggunakan huruf fa ketika berbicara hubungan antara wudu dengan salat, karena itu merupakan isyarat wudu dengan salat bagaikan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya ketika kita sudah berwudu, maka upayakan antara wudu dengan salat, jangan muncul sesuatu yang bisa menodai kemuliaan salat. Mungkin sudah berwudu, tapi ternyata setelah berwudu sambil jalan ke masjid sama-sama berombongan sempat makgosip. Sah wudunya, tidak batal wudunya, sah salatnya, tapi karena ada gosip yang mengantarai menyebabkan nilainya berkurang. Karenanya kata ulama, itulah makna atau hikmah huruf fa sebagai isyarat antara wudu dengan salat. Upayakan bagaikan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga jangan ada sesuatu yang menodai kemuliaan salat antara wudu dengan salat. Dipaham maksudnya? Berarti kesempurnaan salat, baiknya salat tidak hanya dilihat ketika dilaksanakan, tetapi itu sudah nampak sejak kita berwudu. Dan berwudu pun bukan sekedar berwudu,
tapi kalimatnya ahsanal wudu'a, siapa yang memperbaiki wudu. Artinya bukan sekedar melaksanakan wudu, tetapi dia berwudu dengan cara yang terbaik. Dia nak jenne bawang, tapi napa kesingi dan nia napa suku ijenne na. Mohon maaf ya, ini mungkin sedikit mengkritisi. Ada di antara anak-anakku semua yang mahasiswa utamanya yang saya sering lihat, termasuk santri, kalau berwudu terkadang tidak memperhatikan fikhinya wudu. Apalagi kalau berwudu menggunakan timba. Contoh ya, mohon izin saya buka songkok supaya bisa nampak gambaran timba. Perhatikan songkoknya, jangan lihat kepalanya. Ya. Anggaplah ini timba. Ada timba nih. Ternyata tidak sedikit saya lihat ada yang berwudu, tangannya langsung memegang timba dan mengambil air. Begitu sudah mengambil air, dia tuang air di tangannya, lalu gosok tangan. Maka kalau seperti itu, maka kita mengenal dalam fikihnya wudu ada namanya al-ma'ul musta'mal. Ini mempengaruhi apakah keabsahannya wudu ataukah keberkahannya wudu. Ada ulama yang mengatakan tidak sah wudu kalau kena air musta'mal. Tapi ada ulama mengatakan sah-sah saja, tapi pastinya mengurangi keberkahannya wudu. Termasuk berwudu menggunakan keran. Berwudu menggunakan keran. Salah satu ketentuan wudu adalah tidak berlebih-lebihan. Tapi terkadang ada orang berwudu menggunakan keran, ternyata kerannya dibuka full, menyebabkan air mengalir kencang. Sehingga terkadang ketika berwudu lebih banyak air yang tumpah tidak digunakan daripada yang digunakan. Sah wudunya, tapi itu mengurangi keberkahan karena ada berlebih-lebihan di dalamnya. Jelas di sini? Karenanya nak, perhatikan. Orang yang memperbaiki wudu, satu, menjaga rukunnya wudu. Dua, memperhatikan sunnahnya wudu. Tiga, menghindari makruhnya wudu. Jadi orang yang bagus wudunya, satu, najamai rokon najenne'e, najamai sunnah najenne'e, nanniana litutiwi alena polirigau makarona jenne'e. Dia jaga rukunnya wudu, dia perhatikan sunnah-sunnahnya wudu, dan dia menghindarkan dirinya dari makruhnya wudu. Ada orang berwudu rukunnya oke, ada orang berwudu sunnahnya oke, tapi terkadang rukun dan sunnah ini ternyata kena virus makruh. Termasuk sambil berwudu, bicara mutomihah, berwudu. Bismillah. Dari mana kau tadi, Cika? Dari juga tadi bulan apa? Ada di foto-foto sama Abah Anis. Sambil berwudu tapi cerita. Jadi rukunnya, jadi sunnahnya, tapi kena virus makruh. Ingat, satu, sempurnanya salat, baiknya salat tidak hanya dilihat dari takbiratul ihram sampai salam, tapi itu sudah mulai dilihat sejak kita berwudu. Jelas sampai sini? Oke.